pertemuan ke-8. Jadi buat teman-teman, di pertemuan ke-8 ini kita akan ngebahas yang pertama margin, yang kedua huruf atau font, dan terakhir paragraf gitu. Tapi sebelum ke apa ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Word biar teman-teman juga tahu perkembangannya seperti apa. Jadi Microsoft Word itu adalah untuk mengolah kata, kayak untuk membuat dokumen. Ya dokumen banyak ya, bisa untuk membuat surat, makalah, cerpen, novel, dan sebagainya. Itu bisa digunakan oleh si Microsoft Word ini. Hmm, Microsoft Word atau bisa dikenal Office, itu semakin kesini semakin berkembang. Yang ada dari 2003, Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019. Semakin berkembang, semakin ada fitur yang uh, muncul gitu. Sebagai contoh, yang tadinya tidak bisa membaca PDF, jadi bisa gitu sih. Nah, ya. Di sini saya akan menjelaskan shortcut mengulas aja sih, lebih ke mengulas sih. Yang pertama ada Ctrl N, itu untuk membuka dokumen baru. Maksudnya gini, eh, teman-teman nih punya langsung aja ke Ctrl N gitu. Ada Ctrl O membuka dokumen, maksudnya untuk membuka langsung dari si Microsoft Word-nya. Memang uh, Ctrl O tadi, ada Ctrl W itu untuk menutup dokumen. Nah, ada Ctrl S untuk menyimpan dokumen dan sebagainya. Nah, Smart Pen juga bisa, yang saya jelaskan pertama kali itu di F1 itu untuk memunculkan Windows Help atau bantuan Windows. Nah, teman-teman, ketika si Microsoft Word ini terbuka, silakan tekan F1 dan di situ ada kotak pencarian, tuliskan aja keyboard, nanti muncul si shortcut keyboardnya. Nah, bisa tuh di situ di explore gitu ya untuk uh, si si shortcut. Kenapa sih shortcut itu penting? Karena kita sebagai pen atau sebagai tenaga itu sangat penting untuk mempercepat kinerja kita gitu. Kalau kita mengandalkan home tab, insert tab dan segala macam, itu sih memakan waktu lama gitu. Jadi saran saya tolong dihafalkan dari sekarang. Minimal kalau udah di luar kepala kan enak ya gitu, tinggal pakai 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 aja gitu. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita ke margin. Nah,
Nah, jadi margin ini untuk merapikan kertas sih, menonjolkan ketika print itu sebelum kita cetak. Em, apa itu untuk supaya si tulisannya tuh rapi gitu, nggak ke pinggir, nggak terlalu atas dan nggak terlalu bawah gitu, makanya itu perlu adanya em, apa kerapihan dalam segi margin, nah gitu kan. Di sini ada top itu atas untuk mengatur si margin bagian atas. Nah, saya kasih teori dulu dan nanti saya akan praktekkan. Top ini untuk eh, itu tadi yang saya jelaskan di barusan, jadi biar nggak terlalu ke bawah si tulisannya. Ada kiri, ada margin kanan. Nah, nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dia ke praktik, takut ada yang maksudnya biar nggak pusing gitu ya. Eh, jadi sedikit sedikit gitu, mungkin ada yang ditanya. Ya, mangga Enggak. teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita praktek untuk margin. Iya Kak, Iya boleh. So, ini gimana ya caranya? Kalau kita kan ada margin kiri, margin kanan. Nah itu untuk menandainya dan memastikannya itu gimana caranya Kak? bentar, saya akan jelaskan. Oke, berarti langsung aja ke praktik. Nah, ya. Ya, soalnya selama ini masih bantuan orang awas untuk melihat apakah Ya, udah. tulisannya udah rapi gitu. Oke, kalau saya share screen juga biar bisa dikenal. Enter. Document. Ini apakah sudah terdengar? Phase. Rate 50. Rate 35. Rate 30. Billy. Rate 25. Rate 20. Halo? Rate 30. Oke, mengakses margin itu teman-teman bisa atau cara manualnya sih, masuk ke mailing ya, ke mailing kalau salah, ke situ terus tab, nanti situ ada margin, tapi
ada yang lebih singkatnya. Teman-teman bisa menekan Alt P plus M Escape. di sini. M. Tab. 5 click. Tab. Narrow top. 1 shift tab. Normal top. 2. Last custom setting top. 2. Nah, di sini normalnya 2,5 semua. Nih contohnya nih. Normal top. 2. 54 cm bottom. 54 cm left. 2. 54 cm right. 2. 54 cm. Nah, itu jadi untuk peraturan margin ini sih tergantung gimana ya? Tergantung Risky left channel root. Risky joint. yang apa ya? Yang di dengan aturan sih, aturan. Misalkan nih contohnya ya, membuat Aerial skripsi. Biasanya kan itu udah ada tunjuknya ya dari universitas. Skripsi itu harus berapa aja tuh marginnya. Nah, disesuaikan. Eh itulah, jadi si margin ini tuh left dikembalikan channel. lagi ke si pembuat dokumen Eka as gitu. Tapi eh Eka left channel root. normalnya sih kanan 4 kiri 4 apa bawah 3 kanan kanan ak- atas 4 kiri kiri 4 kanan 3 bawah 3 kalau nggak salah sih itu gitu. Ini sih eh, jadi yang udah saya tadi jelaskan itu kembali lagi ke si aturan sih gitu. Misalkan disuruh buat makalah nih, nah pasti ada aturannya. Misalkan marginnya sekian sekian sekian, kertasnya apa, terus hurufnya apa. Nah biasanya sih suka diberitahu sama si yang ngasihnya. Itu pengalaman saya, jadi nggak bingung lagi gitu. Di sini contohnya. Page Nah, set escape. Microsoft Word doc. untuk mengatur margin apa Lip. bisa diatur sesuka kita. Ini kan Risky left check. konsol di normal. Custom mark. List last custom set. Custom margin. List office 2. Custom margin. Alt. List last custom set. Normal top. 254. Nah di sini normal tab, terus tekan Alt plus A. Set dialog. Edit Alt T selected 2.5 cm. Kau bawahnya berapa? Misalkan 4. Split. Sini ke tengah bawah aja, 1.5. tengah atas, sorry. 2. Tengah atas sampai ke 2.9. 3.7. 3. 4 cm. 3. 4 cm. ada ke 4. Tab. But- Bottom. Edit Alt T selected 2. Nih bawahnya berapa? Misalkan buat 3. 3.3. 3.1. 3 cm. Tab. Left. Edit Alt L selected 2.54 cm. Leftnya misalkan kasih berapa ya? 3 aja deh. 2.3 cm. Tab. Right. Edit Alt R selected 2.54 cm. Kasih 4. 3.4 cm. Tab. Gutter. Edit Alt G selected 0. Nah ini biarin aja. Tab. Gutter position. Combo box left Alt U. Tab. Portrait radio button checked Alt P. Nah ini portrait. Landscape radio button. Portrait radio button. Portrait itu kalau nggak salah berdiri gitu si kertasnya. Landscape radio button checked Alt S. Kalau landscape itu ke. Portrait radio. Nah setelah diatur semua, di tab sampai ke oke. Tab. Tab. Set as tab. OK. Tab. Shift tab. OK button. Enter. Oke. Document 1 word. Document 1 word. Microsoft Word document edit multi-line blank. Nah untuk mengeceknya, ini ada add-on di NPDA. Kemarin sempat dibahas juga di workshop, cuman saya tadi coba nggak akses sama sistem reader. Jadi ada add-on. Caranya setelah NPDA tekan Windows Alt angka F1. Windows Alt F1. Alt Windows F1. Please wait. Microsoft Word text editor. Accessibility enhancement add-on informations dialog. Documents information. Read only multi-line position the document.
Tab and section 1. Ini setelah terbuka tengah bawah. 1 of the page 1. Column. Oh, indent. Tab on line 1 of page 1. Column 1. Nah, klik kasih kamu kolom 1. No indent documents properties. Tab file name. Author. User. Creation date. 2021-07-18-20-0900. Revision number. 1. Protection. No protection. No indent statistics. Tab pages. 1. Line. 0. Bill pages. 1. Nah, saya kembali. Lines. 0. Words. 0. Characters. 0. Sections. 1. No indent document sections. Tab section 1 of 1. 2 tab text modification only in 4 fields. Yet disposition. 3 tab section start. New different first page. Section start. New page. Different first page. No. Different odd and even pages. No. Distance between footer and bottom. 1.25 centimeters. Distance between header and top. 1.25 meters. Vertical. Top. 2 tab margins. Nah, ini ada margin nih. 3 tab left. 3 centimeters. Tuh. Ini bisa ngecek di sini. Right. 4 centimeters. Top. 4 centimeters. Bottom. 3 centimeters. Orientation. Portrait. Print 2 pages per sheet. Oh. 2 tab paper. 3 tab paper size. Pages size. 27.9 cent. Nah, itu sih untuk margin. Escape. Document 1 word. Oke, sebelum ke ini barangkali Select zip. ada yang Tab. tanya. Audio long. Speakers. Real. Jadi itu kembali lagi ke apa ya, ke perintah sih gitu, ke perintah yang ditugaskan sama ya, kalau guru mungkin sama guru ya, kalau dari kampus mungkin sama dosennya masing-masing. Untuk apa si margin ini, karena memang sama kita sih gak tahu KPK-nya, tapi ini posisi untuk sebelum di print sih gitu. Makanya setelah kita beres mengedit nih, untuk memastikannya, untuk finishingnya, saya tetap suka minta bantuan ke orang awas ketika mau ngeprint. Itu saya kalau mau ngeprint suka ngegaskan kembali, Pak tolong dibikin kalau memang ada yang belum rapi, suka gitu sih. Nah apa ya, ini cenderung ke ini sih, cenderung ke visual, tapi seenggaknya kita juga bisa mengurangi gitu, daripada kita diaturin semua sama tukang print kan, itu lebih memakan waktu lagi gitu. Maka dari itu di kelas ini disampaikanlah kayak margin seperti itu. Nah gitu Makasih. teman-teman. Yang lain ayo. Ya yang lain apa masih ada yang dibingungkan atau belum ngerti, mangga ditanyakan gitu. Saya kasih waktu 2 menit aja lah. Ini Mas, saya mau bertanya. Ya boleh. Tadi Mas Riza sudah mencontohkan untuk merubah margin ini. Nah, tapi saya pernah mengalami juga karena saya pernah mengalami juga. Jadi pas merubah itu tetap gitu masih angkanya itu misalnya nih kayak tadi kan merubah 3 misalnya kanan atasnya 3 nih topnya, tapi tetap masih di angka 2,5. Nah itu apa ya permasalahannya gitu? Udah sesuai kayak barusan belum cara-caranya atau Tapi beda? sudah, tapi masih tetap seperti itu, sama tadi caranya seperti itu, tapi angkanya nggak berubah. Apa ya permasalahannya? Itu official berapa, versi berapa? 2010. Oh 2010 memang. Jadi kan udah setting tadi di tab aja sampai ke oke kayak gitu, atau langsung di enter aja? Di oke, karena kan kalau langsung di enter itu kan nggak berubah ya.
kalau di oke semua kan berubah gitu, tapi tetap masih masih pasti cek lagi masih seperti itu. Oke, saya baru menemukan permasalahan seperti ini. Mungkin gini saran saya gini, coba setelah kelas ini berakhir atau sekarang lah boleh gitu dicoba gitu, nanti sembari saya cari tahu permasalahannya, karena saya juga mengetahui permasalahan seperti ini gitu, nanti mungkin bisa ditanyakan ke grup gitu sih solusinya. Oh iya iya. Gitu, maaf katanya. Oh iya ya. Iya Mas Riza. Yuk. Yo yang lain, jadi sebaiknya sambil praktik ini gitu, saya udah kerangka kemarin, sebaiknya praktek, karena kalau sambil praktik ketahuan tuh kok beda ya di saya. Nah, karena apa yang saya jelaskan tadi, Microsoft itu banyak versinya, ada 2003, 2007, 2010, 2013 dan sebagainya, itu pun beda cara gitu ya. Mungkin di kelas ini banyak teman-teman yang beda menggunakan Microsoft Word gitu. Gak sama semua, pasti ada perbedaannya. Supaya lebih lancar lagi, maka bisa sambil praktek gitu katanya teman-teman. Mungkin ada usulan, oh kecepatan ngeraginnya atau gimana, boleh langsung aja di eh, kasih tahu gitu. Oke. Iya iya bisa bisa. Oh bisa, nah kan Iya berarti iya iya. em, guruku memang ya, karena buatan manusia gitu ya, pasti ada errornya juga gitu, jadi wajar kalau ada suatu program ada error, itu tinggal di close aja dan buka lagi gitu. Oh iya. Enggak, soalnya tadi kan dicoba pakai maksudnya nggak ditulis dirubahnya. Nggak bisa udah 2 kali. Tadi pas dicoba ditulis gitu, misalnya angkanya ditulis misalnya dari 2,5 jadi 3 misalnya. Eh, Bisa gitu baru bisa. Iya, jadi untuk mengatasi margin ini itu coba tanyakan ke juga sih, apa gimana pak sebaiknya margin dibuat apa, kekasih apa gitu sih. Nah, ya. Bukan, ya. Mungkin ada yang ditambahkan.
udah. Mungkin dari Eko yang yang masih bisa melihat, karena saya blind sih, totally blind, jadi mungkin agak yang saya jelaskan itu tidak sesuai gitu dengan visual gitu sih. Ada nggak sih? Ini sih paling teman-teman sekedar menambahkan ya, kalau untuk rapihan eh, biasanya memang untuk formatting itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalau dari kayak bikin makalah gitu, biasanya itu ketentuannya masing-masing beda-beda. Tapi kalau mungkin untuk tugas yang tidak ada ketentuannya, biar aman, mungkin sekitar, kalau posisi formatting hurufnya dulu yang mungkin biar rapi, di justify, bisa pakai justify rata kanan rata kiri, biar kelihatan rapi aja sih sebenarnya, biar nggak kelihatan acak-acakan. Kalau untuk eh, margin atas, usahakan jangan sedikit, itu jangan gimana ya, jangan sampai di bawah default, soalnya takutnya nanti apabila di print itu di hektar atau di hektar seperti itu, bisa ketutup sama hektarnya. Mungkin amannya di 3 untuk atas. Kalau samping kiri menurut saya sih aman itu di 3,5, 3 sampai 3,5. Kalau yang kanan default juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kanan sama bawah begitu sih teman-teman. Oke, gitu, terima kasih atas kamarnya. Nah jadi gitu, yang udah dijelaskan sama Eko ya gitu. Oke, mungkin Atau gini, yang cek menjelaskan kembali cek mungkin ya. menambahkan, Ya, kalau ada. memang ada orang awas, bisa minta diperhatikan, maksudnya tolong dicekin. Sekiranya sudah rapi, teman-teman bisa hafalin margin atasnya berapa, bawahnya berapa, kanan kirinya berapa gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih kerja. Ya baik, terima kasih. Jadi gini sih saran saya, amannya gini lah, pasti yang ngeprint juga tahu ya eh, bagusnya kayak gimana gitu kan. Nah mungkin yang memang dibingungkan itu biarkan yang ngeprint, yang apa, yang tukang ngeprint yang merapikan gitu. Tetapi kalau memang udah ada aturannya dari yang mengasih tugas, udah dikasih ketentuannya, bisa untuk mengikuti si ketentuan itu gitu katanya. Baik, kalau memang nggak ada yang bertanya, saya akan lanjut ke cara mengatur kertas atau paper. Nah ini kan ya. Mana sih? Oke, 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 ngecek. Oh, kok begini sih?
Nah, jadi buat smartphone untuk sebelum kita ngeprint itu dipastikan dulu kertas yang akan atau yang akan dipakai apa gitu, apakah A4 atau tablet apa susah memang banyak. Nah caranya nanti kan APM terus penah bawah cari ke nomor margin atau nomor markup, terus tekan add A di situ. Nah setelah itu baru control tab sampai ke page paper di situ. Sorry Nah ya, Kak Riza, boleh ya. diulang nggak? Yang cepet-cepet soalnya sambil praktek. Oke, bentar ya. Enter. Ya, Document one word. Document one word. Microsoft Word document. Edit multi-line blank. di sini tekan add P plus M. List last custom setting top. Nah di sini terus panah bawah. List normal top. Nah di situ ada nomor tab nih, Sandy Droid. nomor markup. Nah silakan tekan add A. Up. Nah ini kan udah di setting nih ceritanya si marginnya. Nah sekarang kan langkah keduanya atau tahap kedua cara mengsetting atau cara memilih jenis kertas ini. Caranya di sini tekan Ctrl plus Tab. CTRL tab. Page setup dialog. Tab control. Paper tab selected. Nah, paper tab kayak gitu kan. Nah, untuk menelusuri menu ini, teman-teman bisa menggunakan tab. Tab. Paper size. Combo. Letter Alt R. Max and Index. Nah, di sini jelaskan kertas apa yang akan digunakan. Ada legal, Paper size. Combo. Tabloid. kabel, Legal. Statement. statement, Executive. eksekutif, A3. A3. A4. Nah, yang saya baru tahu itu A4. Jadi A4 ini mungkin teman-teman tahu ya kertas HVS. Nah, seperti itu. Nah, setelah ditentukan jenis kertasnya A4 misalkan ya, terus tab Tab. Width. Edit Alt W selected 21 cm. tingginya berapa, setinggi kertas ini. Tab. Height. Edit Alt D selected 29.7 cm. Nah, lebar kertasnya mau berapa, itu mau 29.6. Nah. Shift tab. Width. Edit. di bagian width sama height ini untuk mengubah angkanya itu bisa menekan panah atas dan panah bawah. 20.9 cm. 21 cm. Nah, itu contohnya. Tab. Height. Edit Alt D selected 9. Height, lebar mau berapa nih lebarnya, 29.6 cm. apakah mau 29.5 cm. 29.4 cm. 29.1 cm. 29. 29 pas. Nah itu sih mungkin nantilah yang nambahin yang masih bisa melihat. Tab. First page. List. Default. A. Princess. Princess. Ini cuma satu pulangnya, nggak ada Tab. lagi. Other pages. List. Default tray. Tab. Apply to. Combo box. Whole document. Alt Y. Apply to. Combo box. This point forward. Whole document. Isi aja di whole dokumen. Tab. Print options. Button Alt T. Nah di sini teman-teman udah bisa nih ngeprint di sini. Tab. Set as default. Button Alt T. Princess. Love. Left channel. Ada set to default. Maksudnya set to default ini untuk mengembalikan ke set yang awal gitu. Tab. Okay. Enter. Nah Micro. mungkin Alt Mark 2.T. Flag for Indonesia. Flag for Indonesia. Select sync tab. Line speakers. Real tab. so ayo dari ada yang kecepatan atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Itu ini sedikit. Mungkin menambahkan teman-teman, tadi kan udah ada listnya ya, kayak legal, tablet, A4, A5. Nah untuk kayak lebar tinggi yang kayak gitu-gitu sebaiknya nggak usah diubah teman-teman, karena itu sudah menyesuaikan dengan ukuran si kertas tersebut gitu.
Paling kalau mau membuat suatu ukuran, teman-teman bisa di situ ada custom di paling bawah, kalau nggak salah ada custom di situ, bisa teman-teman atur lebarnya berapa, tingginya berapa gitu. Kalau untuk yang sudah ada listnya di situ, sebaiknya nggak usah diubah-ubah lagi gitu. Baik, terima kasih atas gambarnya. Untuk yang mungkin ya itu aja sih yang dipilih, ya mungkin jenis-jenisnya aja, yang kayak width sama high itu gak usah diubah-ubah lagi karena mengikuti si jenis kertasnya. Oke, mungkin yang sedang praktek ada kendala atau gimana gitu, apakah ada kendala kah kayak barusan atau gimana? Tunggu menit ya, sok di bisa ada yang bertanya. Satu menit lagi, barangkali ada yang bertanya atau ada yang menambahkan mungkin dari peserta. Oh iya kak, Ya, ya terputus. itu tadi kalau misalnya dirubah kan di custom margin. Tadi kan tadi kata Mas siapa, Mas Eko ya, menyesuaikan size kertas, Custom paper, size-nya Mbak. ya. Ya, yang tadi custom itu custom paper. Oh, Kan custom kalau itu paper. ada A4, A5 dan sebagainya, kan yang di paling bawah ada custom. Nah, kita di situ bisa ngatur sendiri ukuran kertasnya. Oh, tapi kalau untuk size-nya itu kalau untuk jenis kertasnya itu gimana, Mas? Kalau untuk jenis kertas kan ada yang di atas yang A4, legal, Oh, jadi dari jenis kertasnya di situ, ya. terus untuk ukurannya saja gitu ya, untuk width-nya, untuk Nah, kalau lebar sama tingginya gitu. kalau mbaknya udah milih jenis kertasnya itu udah nggak usah diatur-atur lagi, Mbak, karena udah menyesuaikan ya, kecuali mbaknya milih custom. Nah, itu mbaknya bisa menentukan sendiri gitu. Iya ya. Nah, kalau misalnya diubah itu, kalau misalnya misalnya ini ya, tadi apa apa namanya itu, kita merubah tapi bukan di custom, misalnya di jenis kertasnya itu, apa sih namanya tuh, efeknya nantinya akan gimana misalnya gitu. Efeknya paling ada di sepengalaman saya hanya di tampilan Word-nya aja, Mbak. Kalau ketika di print dia akan tetap ngikutin si papernya itu. Jadi nggak usah dirubah-rubah gitu ya paper Ya, size-nya ya. nggak usah. Oh iya, makasih. Ya kak, Yuk, sok ya, sok. begini Pak, Kak ini izin bertanya, ada dua pertanyaan nih Kak. Kalau dulu kan di Word 2007 kalau nggak salah, 2000, 2010, ini pernah menelusuri apa jenis-jenis kertasnya tuh lebih banyak gitu ya dibanding Word yang sekarang. Itu apa memang mempengaruhi atau tidak gitu. Terus yang kedua,
kalau misalkan kita ingin menuangkan tulisan lebih dahulu gitu, belum diatur atau belum diedit baik marginnya, size-nya atau jenis hurufnya gitu. Atau apakah harus kita mengatur dulu ukurannya sampai yang lain-lainnya, baru kita menuangkan tulisan, atau yang mana dulu nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi sebelum kalau margin ya, margin sama paper itu sebaiknya diatur sebelum menulis. Tetapi kalau kayak font, terus ukuran spasi, terus kakak kiri, kakak kanan, dot dan sebagainya itu diatur setelah mengembangkan tulisan, karena antara judul sama isi itu pasti ada settingan yang berbeda, settingan huruf yang berbeda gitu sih, kalau saya alami gitu. Oh, jadi sebelum Itu menulis kita harus ngatur ke margin. Riza. ya, ya sih itu. Tapi kalau masalah font, paragraf, nah saya belum menjelaskan sampai situ ya. Nanti ada kok setelah ini ada paragraf. Nah itu diaturnya setelah beres menulis gitu. Karena ada bagian-bagian tertentu yang harus diatur. Misalkan judul itu besar kan, itu ada khusus hurufnya. Terus isi itu huruf apa gitu, terus spasinya berapa, terus ukurannya berapa gitu sih. Jadi ini lebih mudah gitu sih. Nanti lah saya kasih contoh gitu katanya. Oke. Oke ya. Baik, kalau memang nggak ada, saya lanjut ke paragraf. Nah ini paragraf ini yang kita harus setting, yang kita harus atur supaya dilihat, agar si tulisan itu dilihatnya kayak kan margin. Kalau margin itu lebih ke ngeprint sih, lebih si tulisan kita tuh bakal dicetak nggak sih gitu. Kalau mau dicetak ya berarti kita harus atur dulu sih si margin dan kertasnya gitu. Tapi tulisan Mungkin menambahkan Riza, ya, jadi teman-teman margin itu batas dari ujung kanan kiri atas bawah tulisan ke ujung kertasnya itu. Jadi emang bakal banget mempengaruhi ke ketika nanti di print, juga mempengaruhi ke tampilan dan kerapihan. oh iya. Nah jadi yang sebelumnya saya jelaskan, jadi si margin ini fungsi, kenapa harus disetting si margin ini supaya si tulisan itu nggak terlalu ke pinggir, nggak terlalu ke tengah gitu. Kalau ke pinggir kan kelihatannya tuh gimana, kurang rapi lah gitu. Maka dari itu diperlukannya atau disetting lah si margin itu gitu. Dan tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Eko ya gitu. Baik, paragraf. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan si paragraf tulisan kita itu berantakan. Yang pertama, jika teman-teman menulis di Microsoft lebih tinggi dan dibuka di Microsoft lebih rendah,
itu akan berantakan karena ya tadi setiap office itu beda lekak ininya apa ya lekak, maka pasti berantakan gitu kan. Terus ada triknya supaya tulisan itu nggak berantakan. Jadi saya coba share screen. Enter. Document 1. Nah, misalkan nih kalau teman-teman udah menulis ya, tulis makalah dan sebagainya, mau di save nih contohnya, atau saya tulis dulu deh. S. Sasha space. R. I. Kernia. Nah, udah tulis, disimpan kan, saya Ctrl S, terus menyimpan dokumen. Review. Alt document 1 will save as dialog. File name. Combo box collapsed. Edit alt and salute. Saya Rizak. Nah, di sini kan disuruh nulis nama dokumennya apa tuh? Tulis nama dokumennya. Misalkan R. I. U. R. A. ini ya. Terus tab. Tab. Save as type. Nah, di sini ada muncul beberapa format. Expanded. Save as type. Lip. Di bawahnya docs gitu. Word 97. Word macro enable document. Dot. Word 723 document. Doc. Nah, itu untuk 2003. Word template. Dots. Word macro enable template. Dot. Word 97 2003 template. Dot. PDF. PDF. Bisa teman-teman pilih PDF. XPS document. XPS. Single file web page. .mht.mhtml. Web page. .htm.html. Nah, ini format web sih, HTML. Lebih ngarah ke web ini. Web page. Filtered. Text format. .rtf. Nah, bisa juga pilih RTF. Plain text. .txt. Nah, ini bukan, ini nggak TXT. Word XML document. .xml. Word 2003 XML document. .xml. Strict open XML document. Open document text. Dot. Inca is logged in. Nah, nanti pilihnya yang Web single XP Word template. Word macro enable template. Word 97 2003 template. Dot. nah ini. Jadi Enter ada left channel root. 3 solusi agar si tulisan kita tuh nggak berantakan ketika dibuka di office orang lain. Yang pertama bisa ini, Word 97 2003 template. Dot. Godok Word 97 2003 97 2003. Bisa juga PDF atau RTF. Nah, itu trik escape. agar si tulisan kita tidak berantakan ketika dibuka di office orang lain gitu. Terus ada kakak kiri, kakak kanan. Maksudnya apa? Nah, ini saya tadi bilang ada tulisan tertentu yang memang beda-beda settingnya. Contoh surat. Surat kan biasa suka menggunakan kata kanan. Nah, kata kanan itu bisa menggunakan Rich text format. Dot. Escape. Document 1. Right. bisa menggunakan kata kanan bisa gunakan atau shortcutnya bisa menggunakan Ctrl R. Itu tulisannya agak menjauh ke kanan. Trio left channel. Select. Lang. Itu pun judul biasanya di tengah dan posisi hurufnya tebal gitu. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya. Ada center itu tengah, jadi tulisannya ada di tengah. Terus ada right itu kanan, ada left gitu. Line. Left aligned. Left itu ke kiri gitu. Dan ada justify ini kakak
gitu, gak ke kiri gak ke kanan, jadi seimbang gitu. Left. Nah, saya kan kenalkan shortcutnya. Nah, tapi teman-teman juga bisa explore di sini. Nah, Tab. 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 Font. Tab. Tab. Font. Tab. Shrink font. Tab. Shape tab. Clear formatting tab. Bold toggle but tab. Italic toggle tab. Underline tab. Strict throw tab. Subscript tab. Soup tab. Text tab. Text type tab. Font color tab. Font tab. Tab. Multi-level list collapse alt. A tab. Decrease indent button tab. Increase indent button tab. Sort button alt. A tab. Show alt shift tab. Tab. Shift tab. Numberings. Shift tab. Bullets. Tab. Shift tab. Text highlight color tab. Tab. Font. Button. Not tab. Paragraph grouping. Bullet split button. Align left toggle. Button collapsed. Bullets button. Tab. Numbering split button collapsed. Tab. Multi-level list collapsed. Alt. M. Tab. Tab. Increase indent button alt. H. Tab. Sort button alt. A. Join channel. Tab. Align left toggle button pressed alt. H. LCTRLL. Tab. Center toggle button. nah, ini ada center di sini. Tab. Align right toggle button not pressed alt. H. RCTRLR. Nah, di sini kan kit panjang ya kalau apa? Ratunya tuh lewat sini. Tab. Justify toggle button not alt. H. JCTRLA. Tab. Line and paragraph spacing collapsed alt. H. A. Nah, gitu katanya. Escape. Jadi agar lebih cepat itu gunakan atau hafalkanlah shortcut paragraf. Yang pertama untuk DJ. untuk memindahkan tulisan menjadi tengah itu bisa menekan Ctrl E. Centered. Nah, center, dia bilang center. Terus ada, Right aligned. nah kait ini untuk si tulisan ke kanan. Terus Justified. justify itu Ctrl J, Left aligned. atau ke kiri itu Ctrl L. Gitu. Tapi So- sebelum kita menggunakan itu di blok dulu tulisannya. Misalkan, nah, Select synth tab. The outline speakers. Real line 2. Speakers. nah ya. Contoh ini. Enter. Microsoft CTRL Home. Batting 17 July 2016. Nah, saya contoh. Itu mau dibuat kakak kanan, maksudnya mau dibuat kakak kiri. Nah, ini di blok. Untuk cara blok udah kemarin dijelaskan sama Mas Saleh di bagian editing. CTRL Home. Bisa mengeplay atau membuka kembali di channel YouTube-nya Brand Media Teknologi. Batting 17 July 2016 selected. Nah, terus di Yang format select. blok. Nah, silakan tekan Ctrl R. Right aligned. Maka hasilnya tuh akan di kanan. Tuh. Untuk mengeceknya bisa menekan Insert F. Style normal calibri 11 PT default. Line right line spacing 1.1 lines. Nah gitu. Begitupun kayak lainnya. Jadi sebelum
ngatur si perangkat ini di blok dulu tulisannya gitu. Select all. Sedikit Tab dulu, anom. sedikit dulu. Apakah ada yang kebingungan? Select synth line speakers. Sok, mangga teman-teman. Ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditambahkan mungkin? Halo? Gimana yang mengikuti praktek? Apakah kewalahan? Mungkin yang apa saya menyampaikan materinya agak bongkar atau kecepatan, boleh so biar diulang lagi. Oh, boleh. Hai, hai Kak, ada ya? Yuk. Gini Kak, mengenai apa tuh tadi? Yang tulisan miring ke kiri ke kanan gitu, itu biar biasanya itu kalau tentunya bagi kita yang suka nulis-nulis nih, misalnya tulisannya mau di-upload ke orang, misalnya kita kerja di kantor misalnya, dan kita menyetor dokumen nih, dia agar tulisannya rapi tuh, dia biar nggak miring-miring tuh bagusnya gimana Kak? Apakah di right, apakah di center, atau gimana tuh bagusnya? Itu bentuk dokumennya surat kah atau apa gitu? Maksudnya jenis ke apa sih dokumennya? Kan banyak tuh, ada makalah, Surat, ada laporan, surat. surat laporan misalnya. eh ya surat itu antara judul isi itu pasti berbeda. Yang saya pernah baca itu isi judul itu biasanya ke kakak kiri. Jadi nggak selalu, nggak maksudnya antara atas ke bawah itu nggak pasti berbeda-beda Rata. sebenarnya itu. Kan judul Oh, atau berarti kakak dia kiri, iya, kakak apa kakak kanan, terus isinya tuh nantinya kan justified gitu. Mungkin biar justify surat kebayang, kiri ke kanan. eh, biar kebayang dia bisa buka baca-baca surat gitu. Oh ini loh tulisan surat tuh kayak gini. Nah, gitu sih. Memang sama kita tuh nggak tahu apakah itu Nggak rapi terasa. atau enggak. Gitu. Gitu kan. Tapi seenggaknya Berarti kita kita juga memang tahu lah gitu. iya. Untuk apa? Me, kau mengurangi waktu pekerjaan. Nah, itu sih resiko tujuannya. Hmm, Gitu. Ya jujur, saya juga kalau ngeprint nih saya udah setting, tapi saya takut salah, takut kerapian atau gimana. nggak rapi Saya ya. suka print, mas tolong dirapiin lagi kalau memang ada yang belum rapi, atau enggak saya ke orang awas nih, ya saya udah rapi sebelum, udah, oh udah, ya udah, alhamdulillah. Seperti itu. Ada kebas kalau ada apa. Iya ya. Heeh, gitu. Itu sih tujuannya bukan bukan apa ya, bukan kerapian, tapi tujuan untuk mengurangi waktu si pengedit si yang membantu kita gitu. Iya. Berarti memang di Microsoft Word ini beda seperti di Notepad ya Kak ya. Kalau di Notepad kan tulisannya kayaknya nggak ada di left right bla bla gitu. Gak ada. Tapi Notepad kerapiannya nggak itu tahu ya. aku belum tahu sih,
setting analog itu kayak gimana, tapi skema gimana ya, lurus tuh, jadi nggak ada huruf yang disetting gitu Berarti sih. dia kalau snap ini lurus-lurus saja ya. Gitu. Baik, itu sih. Iya, iya. Kadang saya bingung Ada juga lagi yang misalnya kalau ikut apa gitu, ikut lomba, tulisan saya udah rapi belum ya gitu. Tapi kalau saya perhatiin biasa-biasa aja, menurut saya rapi juga, rupanya dilihat sama orang kok agak aneh gitu. Ada yang bilang nah maka dari katanya itu, nah gini, sebelum sesudah kamu nulis atau udah ngijuru, udah kamu atur ngijuru ya, sebagai juru scoreboard, "Heeh, ukuran spasi 1,5, terus hurufnya kami Roman contohnya. Nah kamu langsung cek mm-mm, sesuai nggak sih, nah gitu, insert app atau enggak bisa pakai add-on word apa word assessment. Nah itu sih, sorry lidah aku lidah Sunda jadi nggak bisa ngomong ini. iya, Word itu apa ya mah gitu pokoknya katanya. add-on Microsoft Word lah intinya." Ya Iya, gitu lah kan. Oke, gak ada lagi. Kalau gak ada, saya akan lanjut ke yang misalnya. itu aja sih kalau dari saya ya. Baik, makasih udah bertanya. Baik, teman, kita lanjut ya. Karena memang gak ada cuma seorang yang bertanya mengenai paragraf. Dan ada lagi paragraf itu. Yang pertama, spasi. Itu juga harus diatur. Ya, spasi itu yang saya tahu ada 3. Satu, yang pertama satu spasi, double ada 2 spasi, dan 1,5 spasinya. Kontrol angka 2, dan untuk itu bisa menekan kontrol angka 5. Tapi teman-teman juga kalau mau penasaran ya, bisa ada yang penasaran itu bisa dieksplor di home di paragraf. Di situ ada spesial apa, ada spasial pakai bahasa Inggris gitu, spesial kalau saya sebut itu menyangkut spasi. Jadi singkat, kontrol 1 untuk 1 spasi, kontrol 2 untuk 2 spasi atau double, kontrol 5 untuk 1,5. Tapi tentu harus diblok dulu sekuritannya. Mau bagian mana nih mau diatur spasinya, kapan biasanya. Mungkin dari Aiko barusan open mic, ada yang tambahkan? Ya ada. Cukup sih kalau dari Oh cukup, oke, siap. Oke, sekarang kita ke huruf. Huruf itu teman-teman untuk membuka dialog huruf itu bisa menekan Ctrl plus delta atau Ctrl plus D, atau bisa juga menekan Ctrl Shift P gitu. Contoh nah, Enter. Document one word. Document one word. Microsoft Word document edit mode. Sync line spacing. nah ini single itu 1, sorry tadi belum ditemukan. Double line spacing. Double kedua
1.5 line spacing. Nah, itu spasi ya. Tapi tentu harus di blok dulu hurufnya. Itu ya akan di atur. Tapi kalau spasi ini, ukuran spasi ini semuanya rata dari atas sampai bawah. Jadi teman-teman bisa blok aja langsung seluruh dari bawah sampai atas, dari atas sampai bawah, sorry kembali. Nah, langsung aja tekan berapa spasi yang diinginkan. Nah, gitu. Terus ada lagi huruf. Nah, ini untuk mengakses huruf, teman-teman bisa menekan Ctrl plus Delta atau D. CTRLD. Font dialog. Font. Edit Alt F selected body. Di sini ada body, Headings. Heading selected. ada heading, Agency FD. Algerian. Algerian selected. Algerian, Arial. Arial selected. Arial, Arial black. Arial narrow. Arial. Arial round. Baskerville old. Bauhaus 90. Bell MT. Berlin sand. Berlin sand FE dem. banyak. Bernard MT condensed. Bernard FD solution remove. Bas. Arial round. Bell MT. Bell ME selected. Nah, Escape. Document one word. Font dialog. Font. Edit Alt F selected body. nah, body ini apa ya? Kayak semacam, mungkin bisa dijelaskan. Saya agak terlalu bingung kalau ini body. Tab. Font style. Edit Alt Y selected regular. Nah, style ini Cap. kakak. Escape. Select synthesize mic nuance vocalizer expressive 2.2 mic IE speak tab line 2 speakers Realtek high definition shift tab synth IBM TTS shift tab cancel tab audio line 2 speakers real Oh iya, jadi body itu kayak tulisannya lebih ke ini sih, keharusan. Oke. enter flag for Indonesian team document one word Microsoft Word CTRLD font dialog font edit tab font style edit Alt Y selected regular Nah, style ini biasanya judul, buat judul ada italic italik ini hurufnya miring. Nah, fungsi dari italik ini untuk menandai tulisan yang lokal. Gitu, misalkan ada tulisan bahasa Inggris, nah itu bisa pakai tulisan huruf ini. Gitu, jenis huruf ini italik. Itu menandai bahwa tulisan itu ini loh lokal gitu atau luar. bold selected Nah, bold ini semuanya besar. Gitu, besar semuanya. bold selected Gitu. Biasanya sih kebanyakan kalau juga itu besar. Kecuali kalau memang ada tertentu yang mengharuskan untuk dicetak miring. Gitu. Kayak tulisan yang aneh-aneh gitu sih. Itu katanya. tab size edit Alt S select 11 shift tab font style edit Alt shift tab font edit Alt F headings heading E back pause Berlin sand Bernard B section remove tab font style edit Alt Y selected bold Tapi kebanyakan untuk isi itu banyak. L 14 shift tab font style bold italic Nah, bold selected bold italic nah untuk isi itu bisa menggunakan Times New Roman. E selection room regular italic selected T select T regular bold tab size tab font color automatic button shift tab font style shift tab font edit Alt F selected B shift tab control font T selection remove tempus seconds Times New Roman Nah ini bisa menggunakan Times New Roman gitu. Kalau escape seorang, document CTRLD font dialog font edit Alt F select body nah itu buat si isinya. Nah saya lupa tadi, sorry, buat isinya. Nah untuk biasanya kebanyakan dipakai itu Times New Roman. T selection room Tahoma tempus Times New Roman
Nah, kami Roman udah, terus tab Tab. Font style. Edit Alt Y selected regular. judul, biasanya judul itu kebanyakan tuh bisa bold sih, hurufnya besar semua gitu. Tab. Size. Edit Alt S selected 11. Nah ini size itu kan huruf gitu, ada 12. 16. 18. 20. 22. koin, nah sampai gitu, bukan huruf gitu katanya. Tab. Font color automatic. Button. Nah ini untuk memilih warna. Enter. Nah, ya coba Grid. Automatic Alta. Theme colors grouping. Orange. Accent 2. Lighter 80. nah ada orange, Orange. Accent 2. Lighter. Orange. Accent 2. Darker 25 not selected. Orange. Accent 2. Darker 50 not selected. Standard colors grouping. Green not selected. ada green, More colors not selected. full colors, Automatic Alta. ada automatic, Theme colors grouping. Orange. Accent 2 not selected. Gray 50. Accent 3 not selected. Gold. Accent. ada gold, Blue. Accent 5 not Blue. select. Green. Accent 6 not select. Green. White. Background 1 not White. select. Black. Text 1 not select. Gray 25. nah itu untuk mewarnai tulisan sih Black. White. gitu. Gray. Orange. Blue. Accent 1. Blue. Gray. Jadi Gray. caranya Black. Escape. di sini masuk ke bagian huruf, CTRLD. Escape. Document 1. Escape. CTRL. Font dialog. terus tab ke Tab. Tab. Size. Tab. Underline style. Combo. Tab. Straight throw checkbox. Shift tab. Font color. Automatic. nah, font color. Di sini tekan enter. Enter. Oke, terus tengah bawah Font dialog. Menu. Data grid. Automatic Alta. Theme colors grouping. nah, Orange. di sini setelah menemukan theme itu penekanan untuk mengetahui atau memilih si jenis warnanya. Gray 50. Warna biru, Green. Accent. green, White. Back. white, Black. Text. black, Gray 20. gray 20. Blue. Gray. Text. Gray. Blue. Accent 1 not orange. Accent. Gray 50. Accent. Gold. Accent 4 not. Nah, dan sebagainya. Nah, misalkan mau Gray. Gold. Accent 4 not selected. dari gold, ini spasi, Space. Font dialog. terus sorry. Nah, setelah ini spasi akan kembali ke ini. Shift tab. Size. Tab. Font color. Accent 4. Button. Nah, dan ke situ setelah selesai tab aja sampai ke oke. Tab. Underline style. Tab. Strict throw. Tab. Double strict. Tab. Superscript. Tab. Subscript. Tab. Small cap. Tab. All cap. Tab. Hidden checkbox. Tab. Set as default button. Alt D. Tab. Text effects. Button. Alt D. Tab. OK button. Enter. One word. Coba cek oke, insert F. Style normal calibri 11 PT. Bright orange yellow line right line. Space. 5 lines. Itu si warnanya udah bah. Itu mungkin untuk huruf. Ada yang bertanya, ada yang pusing. NVDA F12 22.16. Select tab. Audio outline. Speakers. Realtek. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau yang ditambahkan? Mungkin ada Saleh, Gacito, Sandi, apakah ingin menambahkan atau gimana? Yuk, barangkali ada yang bingung gimana sih cara menentukan huruf. Nah, boleh. Sebelum nunggu azan berhenti. Jadi intinya sih untuk mengatur ini atau paragraf itu apa gimana apa tergantung si perintah gitu. Terkadang ada yang perintah untuk judulnya tuh bold, terus hurufnya sekian,
gitu. Itu sih tergantung ke masing-masingnya gitu sih. Itu katanya. Oke, mungkin dari Kak Eko mungkin ada yang harus apa tambahkan gitu. Mungkin ada yang tidak jelas atau gimana tadi. Atau ada yang salah penjelasan saya, boleh bantu menambahkan. Cukup sih kerja Pak saya. Mungkin Oke, siap. Oke. lebih ke fungsi ya teman-teman. Biasanya kalau kita dapat tugas atau yang semacam itu sudah ditentukan, kayak tadi kan sudah sempat dibahas, ditentukan margin lain sebagainya, sama biasanya itu jenis hurufnya juga sudah ditentukan, apakah harus menggunakan Arial atau Times New Roman. Tapi kalau untuk hal-hal yang bebas kayak teman-teman misalkan mau coba nulis iseng gitu, bisa sih kalau menurut saya. Yang banyak dipakai itu Times New Roman. Terus tadi warna teks. Nah, warna teks itu terkadang digunakan untuk menandai suatu tulisan. Selain tadi bisa di staf miring, bisa juga pakai warna teks. Biar lebih menarik aja sih mungkin kalau menurut saya. Cukup segitu saja. Oke, siap. Oh iya, dari Hmm? dari saya. Gini Mas Riza, Mas Eko dan semuanya. Ini pengalaman saya gitu ya, ketika saya itu memang tadi kata Mas Eko tadi, ketika dapat tugas itu pasti sudah ditentukan marginnya, fontsnya dan sebagainya dan lain sebagainya. Tapi pengalaman saya itu ketika dapat tugas, misalnya gini, aduh maaf di sini ada. Ketika dapat tugas dari kampus, misalnya gini, misalnya tolong buatkan misalnya 50 lembar, tolong tuliskan gitu ya, atau buatkan karangan ilmiah 50 lembar. Nah itu kan saya bingung ya, saya juga pernah karena apa namanya tuh, di situ juga kebetulan tidak ada orang Alfas dan apa namanya tuh, si yang punya printernya juga, yang punya printnya juga kebetulan tunanetra. Nah itu apa yang harus saya lakukan, sementara kan ngedit kayak oke lah kalau margin diperkirakan gitu, kalau font diperkirakan. Nah itu apa yang harus saya lakukan, apa namanya tuh, agar tulisan itu tetap terjaga rapih gitu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin gini, solusinya gini. Misalkan ada tugas, sebaiknya ya berkali-kali itu ngobrol sama teman gitu. Barangkali kan intinya ke referensi sih, ke referensi gitu. Nah dari referensi itu kakak yang tadi yang bertanya itu bisa ngecek gitu, menggunakan insert app tadi, atau kalau kakak yang pasang add-on RPDA bisa pakai add-on itu untuk mengetahui si tulisan ilmiah tuh kayak gimana sih harusnya yang baiknya gitu. Nah bisa ini sih menjadi referensi ya, tapi jangan dari internet. Kalau saya saranin dari teman-teman yang udah jadi gitu, yang udah jadi dalam bentuk word
gitu. Nah bisa langsung dicek nih gitu. Tapi kalau ngecek, pastikan siklusnya harus tepat. Misalkan ngecek judul berapa ya ukurannya, marginnya, margin mah apa emang sama ya, paragrafnya spasinya. Nah tebakan di judul sorry, langsung insert F di ketahuan akan dibacakan gitu. Spasinya berapa, terus hurufnya apa, terus size apa gitu. Atau lebih akurat bisa, lebih akurat lebih jelasnya bisa pakai add-on tadi. Kayak saya contoh nih. Enter. Flag for Indonesia. Alt. Document 1 word row. Microsoft Word document edit multi-line blank. Nih, Bold on. udah bold, coba saya cek ya. Style normal calibri 11 pt bright orange yellow bold align right line spacing 1.5 lines. Nah, itu sih mungkin lebih ke situ ya, untuk mas gitu. Yang bertanya gitu. Lebih ke referensi saran saya mah. Land. Atau kalau memang di situ sama-sama kurang neka, mungkin bisa minta bantuan ke temennya, minta kalau liatin ini bagus nggak di kalau di print gitu. Nggak, gimana ya, itulah, itu sih paling saran dan solusi dari saya Oh iya, gitu. terima kasih Mas Riza Selection. solusinya. Iya, sama-sama Tab. Audio line speakers. Mungkin sekedar ya. berbagi pengalaman ya Mbak, untuk menjaga kerapihan, terutama kan kadang kita nggak tahu nih, misalkan dalam satu paragraf itu misalkan ada paragraf yang di bawah kertas. Nah terkadang ada bagian paragraf itu yang sudah pindah kertas gitu. Nah itu kan jadi terkesannya nggak rapi gitu ya. Jadi, paragraf awalnya ada di atas halaman 1, misalkan paragraf yang di bagian bawahnya, yang paragraf belakang itu ada di halaman 2. Mungkin kalau pengalaman saya ya, karena saya juga masih awam di Office, bisa kita ke atas paragraf yang terpisah tadi, terus di enter sampai ke masuk ke halaman kedua, biar rapi aja sih, itu kan nggak enak kalau kayak paragraf kepotong-potong gitu. Terus paragraf sih menurut pengalaman saya itu lebih bagus di rata kanan kiri di justify, karena lebih rapi gitu kelihatannya. Mungkin kalau untuk judul kan tadi di tengah, nah judul itu usahakan lebih besar. Misal kalau kayak isi paragraf tuh ukuran fontnya 12, nah mungkin judul bisa di 16, jangan terlalu sama, jangan sama ukurannya sama isinya itu. Terus kan ada subjudul biasanya, kayak misalkan pelatihan komputer tingkat dasar misalkan judulnya, misalkan subjudul pendahuluan gitu kan. Nah itu kalau sepengalaman saya itu di rata kiri. Nah hurufnya juga sama, lebih besar dari isi tapi jangan sampai lebih besar dari judul. Misalkan judul 16, isi 12, kita mungkin bisa taruh si subjudulnya itu di 14 gitu sih Mbak. Ya itu makanya itu mungkin kita ke selanjutnya ya, udah lagi waktunya. Sekarang ada satu paragraf
cukup itu paragraf yang memang ini bermanfaat sih. Enter. Microsoft Word document edit multi-line. Rate 30. Rate 25. Tab control home tab selected alt H. Di sini ke home terus tab. Tab cut button tab format painter toggle tab office tab font edit alt H FF selected tab font grouping pro font button alt H FGCTRL tab shrink font tab change case tab clear formatting tab bold tab underline tab subscript tab superscript tab text effects and tab text highlight color tab font color split tab numbering tab multi-level is collapsed alt H tab decrease indent tab increase in tab sort button alt tab show all toggle tab align left toggle tab center toggle tab align right tab justify top tab line and paragraphs tab shading split shift tab line and paragraph spacing collapsed alt H K. Ini paragraf spacing, nah itu untuk spasi. Nah kalau teman-teman mau secara manual itu bisa sini untuk mengatur si spasinya. Tab shading split button collapsed shading button split button collapsed board tab paragraph button PG tab styles button alt 8 shift tab paragraph grouping paragraph button enter paragraph dialog alignment combo box right alt G alignment combo box centered left tab outline level combo box body text edit tab right tab paragraph dialog special combo box none alt special combo box first line. Nah di sini ada Channel message for Jamila. Mafkak saya izin tidak menjakuti pembelajaran ini sampai dengan selesai karena sekarang ada kajian kemaslahatan. Oke ya, sesuai tadi yang di grup. Oke silahkan. Semoga lancar. None first line. Di sini ada plus line. Plus line itu yang saya ketahui si tulisannya itu nggak menjorok ke, maksudnya tulisan nggak menjorok ke dalam gitu. Hanging. Hanging ini menjorok Jamila ke left. dalam tulisannya. Yani Rama. Mungkin kalau di regret itu pas titik pas pangkat ketiga baru menguris. Nah ini sih agak menjawab si tulisan selanjutnya kalau si hanging ini gitu. Kalau First line. tulisan itu baris pertama aja yang menjawab ke dalam, selanjutnya enggak gitu katanya. Itu sih tambahannya mengenai paragraf. Jadi caranya tadi tekan add ke home, terus tab sampai ke paragraf, enter, terus cari apa? Shift tab right. Edit. Tab right. Tab special. Cari ke spesial, gitu katanya. Tab I. Edit alt Y selected 1.7 cm. Microsoft Word document edit multi-line blank. Itu sih untuk paragraf spesial apa hanging sama plus line gitu. Gimana, ada lagi yang bertanya? Select tab audio line speakers. Gimana teman-teman, apa ada yang tanya? Enggak gitu. Baik, kalau memang nggak ada, ini materi terakhir tentang numbering. Jadi numbering itu ada Romawi, angka 1, 2, 3 atau number atau bulat gitu. Itu penting banget ini numbering ini. Jadi teman-teman ketika menulis misalkan apa ya contohnya nama orang misalkan ya, 1 Riza
titik S1 titik Riza, enter. Nah itu teman-teman nggak usah lagi menulis angka 2, itu secara otomatis. Nah, terus ada lagi abjad. Contohnya apa ya? Abjad ya bebas itu, kayak misalkan belajar komputer tingkat dasar bagian 1 A, misalkan titik spasi mengetik 10 jari, enter. Nah biasanya itu langsung ke B. Nah gitu, misalnya B, klik and klik. Nah enter lagi ke C. Itu sih lebih agar ke praktis sih teman-teman. Tapi biasanya itu udah aktif kok, kalau misalnya di setting si Microsoft itu udah aktif. Ini sebagai tambahan aja, dan mohon maaf saya nggak bisa menambahkan karena Microsoft saya di memberi itu agak bermasalah gitu. Ini menit terakhir, so kurang kali ada yang bertanya sebelum ditutup. Baik, kalau memang ada yang bertanya, kita tutup aja karena waktu juga udah mau menunjukkan ke jam 4. Oke, silakan ditutup aja. Oke, gini, saya akan ngasih kesimpulan. Jadi tadi itu saya udah ngejelasin margin sama paper. Margin sama paper itu untuk setting sebelum dicetak, sebelum di print, itu agar tidak berantakan ketika di print. Itu sebaiknya disetting dulu. Dan untuk setting margin itu dilakukan sebaiknya sebelum menulis sama kertas. Terus yang kedua, kan paragraf ini kerapihan tulisan, dan paragraf berantakan bisa terjadi beberapa penyebab yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, yang si penulis dokumen ini menggunakan Microsoft lebih tinggi dan dibuka di Microsoft lebih rendah, itu agar pasti berantakan. Maka dari itu perlu adanya merapikan kembali si paragraf tersebut gitu. Itu, dan paragraf itu banyak, ada kata kiri, kata kanan untuk supaya tulisnya menjauh ke kanan, begitu pun ke kata kiri. Terus ada center supaya ke tengah, itu biasanya untuk judul kalau center. Terus ada justified atau kata kanan kata kiri itu seimbang gitu tulisannya. Terus ada spasi atau jarak spasi, itu ada 3, ada single, double, dan 1,5 spasi atau 1,5 gitu. Terus di paragraf juga ada lagi press line dan hanging. Kalau press line itu untuk agar baris pertama menjauh ke dalam, dan hanging itu baris selanjutnya menjauh ke dalam. Dan teman-teman, agar paragraf ini lancar, maka teman-teman juga harus menguasai teknik editing, kayak ngeblok berbaris gimana, perkataan gimana, semua gimana. Nah itu udah dijelaskan kemarin gitu, karena ini bersambungan gitu.
berhubungan. Nah, terus ada lagi numbering. Numbering banyak, ada Romawi, abjad, 1 2 3, huruf atau angka. Itu untuknya ke praktisan sih. Supaya nggak capek nulis abjad, nulis lagi gitu. Ya mungkin itu sih yang materi yang disampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya kembali lagi ke MC. Oke, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyaksikan atau mengikuti kelas komputer hari ini yang materinya kurang lebih ada margin, paragraf, font, dan numbering. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya kami dari panitia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.